Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Baik atau buruk? Ya, baik atau buruk kabar kita saat ini, tetaplah percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Sekali-kali Ia tidak akan membiarkan kita, dan sekali-kali Ia tidak akan meninggalkan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita akan sama-sama merenungkan renungan yang kelima dari ketujuh renungan Prapaskah. Tetapi sebelum itu, mari terlebih dahulu kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita memohon pertolongan daripada Roh Kudus untuk memimpin kita di dalam kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kehidupan kami. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, saat ini kami datang kepadamu. Di Minggu Prapaskah ini, kami rindu untuk mengetahui isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan. Tuhan, tolong pimpin setiap kami, biarlah kebenaran firman-Mu ini boleh dapat menyentuh setiap hati kami, dan biarlah kami boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Sertai waktu yang di depan kami ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudariku, judul renungan Prapaskah yang kelima ini ialah Allah mengampuni. Allah mengampuni. Mari membuka Alkitab kita dari Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Mazmur 86 ayatnya yang kelima. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu. Bapak Ibu Saudara-saudariku, suatu hari seorang ibu datang kepada saya dan menceritakan kegelisahan hatinya akibat dosa yang ia perbuat. Ibu itu berkata kepada saya bahwa dosanya sangat besar. Ia telah mengingkari janji pernikahannya dengan berselingkuh, dan bahkan ia telah melakukan perzinahan. Dengan meneteskan air mata, ibu itu berkata kepada saya, dia bertanya kepada saya, apakah Tuhan masih mau mengampuni dosa ibu atau tidak? Kegelisahan serupa juga pernah dialami oleh seorang teman perempuan saya. Sudah cukup lama kami tidak saling kontak-kontakan, tetapi di suatu malam, tiba-tiba teman saya ini menelepon saya. Di awal percakapan kami, semua terdengar baik-baik saja. Kami bercakap-cakap seperti biasanya, menanyakan kabar satu dengan yang lain. Kami bercerita flashback tentang keseruan kami ketika bersama-sama. Ketika kami teringat ada momen-momen yang lucu, kami tertawa bersama-sama. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudariku, suasana tiba-tiba berubah. Suasana percakapan kami saat itu tiba-tiba berubah ketika teman saya ini berkata bahwa sebenarnya malam itu dia sangat gelisah dan dia mengalami suatu ketakutan. Sudah beberapa malam katanya dia tidak bisa tidur. Dia mengalami insomnia karena dia terus-menerus membayangkan dosa-dosanya. Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudariku, teman saya ini sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Bersama pacarnya dia sudah melakukan seks bebas. Dia hamil dan kemudian melakukan aborsi. Dia berpikir bahwa dosanya itu sangat besar, dosanya sangat berat. Itu menggelisahkan hatinya, itu membuat dia tertekan, dia sulit tidur. Sehingga dia berkata kepada saya, Bapak Ibu Saudara-saudariku, dia sudah datang berdoa kepada Tuhan, tetapi kecemasan, kegelisahan masih ada dalam hatinya, dan dia terus bertanya-tanya, apakah Tuhan masih mau mengampuni dosa saya atau tidak? Apakah Tuhan sanggup mengampuni dosa saya atau tidak? Apakah ketika saya datang kepada Tuhan,
saya berdoa memohon ampun kepada Tuhan, Tuhan mengampuni saya atau belum? Bapak, Ibu, saudara-saudariku, seperti seorang ibu dan seorang teman perempuan saya tadi, mungkin saat ini kita juga sementara mengalami suatu kegelisahan, kecemasan di dalam hati kita akibat dosa yang kita perbuat. Kita mungkin merasa bahwa dosa kita itu adalah dosa yang sangat besar. Meskipun sebenarnya Bapak, Ibu, saudara-saudariku, tidak ada dosa yang terlalu besar karena dosa itu sama. Ukuran dosa itu sama, dosa tetaplah dosa, namanya dosa itu adalah dosa. Tetapi karena itu Bapak Ibu, kita terus-menerus merasa gelisah, kita terus-menerus merasa cemas. Kita mengalami insomnia. Setiap malam mungkin jantung kita berdebar-debar kencang karena kita merasa takut. Dosa kita terlalu besar. Kita bertanya-tanya dengan penuh kegelisahan, apakah Tuhan mau mengampuni dosa saya ini atau tidak? Apakah Tuhan sudah mengampuni dosa saya atau belum? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Daud di dalam ayat Alkitab yang kita baca tadi dengan jelas mengatakan bahwa Tuhan itu baik dan suka mengampuni. Mengapa Daud bisa berkata demikian? Itu karena Daud sendiri telah mengalami pengampunan daripada Tuhan. Daud diampuni dosanya oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ketika kita berbicara tentang Daud, tentang pengampunan yang ia peroleh daripada Tuhan, tentu hal ini tidak terlepas dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh Daud. Kitab 2 Samuel pasal yang ke-11 sampai pasal 12 ayatnya yang ke-25 menceritakan dengan gamblang segala dosa yang dilakukan oleh Daud. Bagaimana Daud awalnya dia melihat Batsheba, istri Uriah yang sedang mandi. Daud mengingini Batsheba, lalu ia tidur dengan Batsheba. Batsheba kemudian hamil anaknya Daud. Dan saat itu karena ketakutan, Daud menyusun suatu rencana bagaimana caranya supaya Uriah itu mati terbunuh di medan perang. Sehingga pada akhirnya Daud bisa mengambil Batsheba menjadi istrinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, J. Oswald, seorang penulis Kristen, menguraikan dosa Daud tersebut di dalam bukunya yang berjudul Akrab dengan Allah seperti ini. Oswald mengatakan bahwa Daud kurang lebih ia telah melanggar 5 perintah Allah dari ke-10 firman yang dicatat dalam Keluaran 20. Perintah Allah yang pertama yang dilanggar oleh Daud adalah perintah ke-10. Jangan mengingini istri sesamamu. Seperti yang kita ketahui, Daud ia telah mengingini Batsheba, istri dari Uriah. Perintah Allah kedua yang dilanggar oleh Daud ialah perintah ke-7. Jangan berzina. Daud tidur dengan Batsheba. Dengan demikian ia telah berzina. Perintah Allah ketiga yang dilanggar oleh Daud ini ialah perintah ke-8. Jangan mencuri. Daud telah mencuri hak Uriah yang adalah suami dari Batsheba. Tidur dengan Batsheba adalah hak Uriah, tetapi Daud mencuri hal itu. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, perintah Allah keempat yang dilanggar oleh Daud ialah perintah ke-6. Jangan membunuh. Daud telah menyusun rencana yang membuat Uriah pada akhirnya terbunuh di medan perang. Dan perintah Allah yang kelima yang dilanggar oleh Daud ialah perintah ke-9. Jangan bersaksi dusta. Daud telah mendustai orang banyak dengan menyusun rencana agar Uriah seolah-olah mati terbunuh di medan perang, dan bahwa Batsheba hamil nanti ketika dia sudah mengambil Batsheba menjadi istrinya. Padahal kenyataannya Batsheba hamil sebelum Daud mengambil dia menjadi istrinya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dosa-dosa itulah yang telah membuat Daud merasa cemas. Daud sendiri berkata di dalam Mazmur 38 ayat 19b, "Aku cemas karena dosaku." Bapak, Ibu, saudara-saudariku, perasaan cemas itu sama artinya dengan merasa tidak tentram, merasa khawatir, merasa gelisah.
Dan Daud merasakan hal-hal yang demikian akibat dari dosanya. Tetapi mari kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudariku, apa yang Daud lakukan ketika dia merasa cemas, ketika dia merasa tidak tentram, ketika dia merasa khawatir dan gelisah karena dosanya. Yang Daud lakukan ialah sesuai dengan apa yang ia katakan di dalam ayat yang ke-5b, Mazmur 86 ayat 5b. Berseru kepadamu, who call upon you. Daud berseru kepada Tuhan. Daud memanggil Tuhan. Meskipun Bapak Ibu di ayat ini menggunakan kata semua orang, tetapi kita tahu bahwa Daud adalah salah satu dari semua orang yang berseru kepada Tuhan. Sebab Daud sendiri menuliskan Mazmur ini berdasarkan pengalaman pribadinya, berdasarkan apa yang dia alami. Bahkan tidak hanya sekedar itu, Bapak Ibu Saudara-saudariku. Sikap Daud ini menunjukkan kepada kita suatu sikap yang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika dia berseru kepada Tuhan, dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Dan kalau kita melihat kata berseru ini, maka kita membandingkan dengan seruan-seruan Daud kepada Tuhan, maka di sana kita akan menemukan bahwa di dalam seruannya ada berkali-kali Daud mengakui dosanya di hadapan Tuhan dan memohon ampun kepada Tuhan. Seperti contohnya yang dicatat dalam Mazmur 32 ayatnya yang ke-5. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Mazmur 25 ayatnya yang ke-11. Oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Mazmur 38 ayat 9a Daud juga berkata, aku mengaku kesalahanku. Bapak Ibu Saudara-saudariku, seperti yang Daud lakukan, ini jugalah yang harus kita lakukan. Berseru kepada Tuhan. Ketika kita mengalami perasaan cemas, tidak tentram, khawatir, gelisah, dan bahkan mungkin sampai kita mengalami insomnia, kesulitan dalam tidur akibat dosa yang kita lakukan. Kita terus-menerus dibayangi oleh dosa-dosa kita, merasa tertuduh dan dituduh oleh dosa-dosa kita. Maka saat itulah kita harus berseru kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan, memohon pengampunan daripada Tuhan. Tetapi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara-saudariku, bagaimana dengan kita yang setiap hari datang kepada Tuhan? Kita sudah berseru kepada Tuhan, mengaku dosa dan pelanggaran kita, serta memohon ampun kepada Tuhan. Tetapi tetap saja kita masih terus-terusan merasa cemas, tidak tentram, khawatir, gelisah, bahkan mengalami insomnia. Karena kita merasa dosa itu terlalu besar, dosa yang kita lakukan itu terlalu besar. Mungkinkah Tuhan akan mengampuni dosa kita? Apakah Tuhan mau mengampuni kita atau tidak? Apakah Tuhan sudah mengampuni kita atau tidak ketika kita datang kepadanya dan mengaku dosa kita di hadapannya? Bapak Ibu Saudara-saudariku, untuk menjawab pertanyaan ini, mari saya mengajak kita untuk melihat sifat atau karakter Allah yang dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 86 ayatnya yang ke-5 ini. Ada 3 sifat atau karakter Allah yang Daud katakan di sini. Yang pertama adalah baik. Allah itu baik. Yang kedua adalah suka mengampuni. Allah suka mengampuni. Dan yang ketiga ialah Allah berlimpah kasih setia. Tetapi pada kesempatan ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita hanya akan membahas salah satu sifat atau karakter Allah saja, yaitu suka mengampuni. Kata suka mengampuni yang dicatat dalam ayat ini di dalam bahasa aslinya ialah saulah, yang artinya ready to forgive, siap memaafkan. Ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah
itu selalu siap untuk memaafkan kita. Setiap kali kita datang kepadanya, mengaku segala dosa kita dan pelanggaran kita di hadapannya, maka Ia yang suka mengampuni itu, Ia selalu siap sedia untuk mengampuni kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, sifat atau karakter Allah yang suka mengampuni ini juga sangat jelas ditunjukkannya atau dinyatakannya lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib menjadi bukti nyata, bukti yang akurat, bukti terbesar betapa Ia, Allah yang kita sembah itu, adalah Allah yang mengampuni. Di atas kayu salib Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lukas 23 ayat 34 mencatatnya. Tuhan Yesus mengampuni mereka yang telah menganiaya, bahkan membunuh Dia. Tuhan Yesus memberikan suatu pengampunan yang luar biasa kepada manusia-manusia yang berdosa, manusia-manusia yang jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, melalui pengampunan yang Tuhan Yesus berikan ini, kita dapat melihat bahwa orang yang paling berdosa sekalipun, mereka yang telah menganiaya dan membunuh Tuhan Yesus, mereka juga memperoleh pengampunan daripada Tuhan. Mereka bisa diampuni oleh Tuhan. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, mengetahui kenyataan ini, kita seharusnya tidak perlu ragu lagi dan bertanya-tanya, apakah Tuhan mau mengampuni dosa saya atau tidak? Apakah Tuhan sudah mengampuni dosa saya atau belum ketika saya datang ke hadapannya dan mengaku dosa saya di hadapannya? Ingatlah, sadarilah, ketahuilah bahwa Tuhan kita adalah Allah yang mengampuni. Ia selalu ready untuk mengampuni kita. Sebesar apapun dosa kita, seberdosa apapun kita, seburuk apapun hidup kita, Dia Allah yang mau mengampuni kita. Dia Allah yang selalu siap untuk mengampuni kita. Dia Allah yang sanggup mengampuni segala dosa kita. Asalkan seperti Daud tadi, Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kita mau datang kepadanya, kita mau berseru kepadanya, mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya, memohon ampun kepadanya, maka Dia akan mengampuni kita. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudariku, ketika berbicara tentang Allah kita adalah Allah yang mengampuni, yang selalu ready untuk mengampuni kita, maka kita tidak boleh hanya berhenti kepada memohon pengampunan daripada Allah saja, memohon supaya Allah mengampuni dosa kita. Kemudian kita tidak ada perubahan hidup, dengan sengaja kita kembali melakukan dosa-dosa kita yang sama, balik lagi melakukan dosa yang sama, dan berpikir bahwa Allah kita adalah Allah yang mengampuni. Karena itu sudah pasti Allah akan mengampuni dosa saya ketika saya datang kepadanya. Dan itu menjadi alasan kita untuk terus-menerus bolak-balik berbuat dosa yang sama. Berbuat dosa, datang kepada Tuhan, memohon ampun. Berbuat dosa lagi, begitu seterusnya Bapak, Ibu. Ketika kita berpikir demikian, maka kita salah. Itu adalah suatu pemikiran yang sangat keliru. Karena yang seharusnya, ketika kita datang mengaku dan memohon supaya Allah mengampuni kita, mengampuni dosa kita, maka kita harus sungguh-sungguh bertobat dan meninggalkan dosa kita. Kita harus sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Hidup kita harus berubah menjadi hidup yang menyenangkan hati Allah, hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Kita meninggalkan dosa kita, meninggalkan kecenderungan-kecenderungan dosa kita, berbalik kepada Allah. Itu yang seharusnya kita lakukan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, kalau kita berbicara tentang bertobat, berbalik kepada Allah, meninggalkan dosa-dosa kita, tentu ini bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan. Kita tidak dapat melakukannya sendiri, karena kita adalah manusia yang berdosa, yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Karena itulah,
kita membutuhkan Roh Kudus. Kita membutuhkan pertolongan pimpinan daripada Roh Kudus untuk menolong kita, memampukan kita, meninggalkan dosa kita, melawan kecenderungan dosa kita, dan berbalik kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang mengampuni. Allah yang selalu siap sedia untuk mengampuni kami. Ketika kami mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa kami di hadapan Tuhan, maka Engkau siap untuk mengampuni kami. Tuhan, saat ini Engkau mengenal kami, Engkau mengenal hidup kami, masing-masing kami, segala kecenderungan dosa kami, keberdosaan kami, kebobrokan kami Engkau tahu Tuhan. Dan Engkau tahu kalau saat ini mungkin di antara kami ada yang gelisah, ada yang cemas, ada yang terus-menerus merasa dituduh dan tertuduh oleh dosa. Terus bertanya-tanya apakah Tuhan mau mengampuni saya atau tidak. Tuhan, saat ini kami datang. Dan kami bersyukur karena Tuhan menyatakan melalui firman-Mu bahwa Engkau mengampuni kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya dapat menjalani hidup yang lebih baik lagi. Tolonglah kami supaya tidak balik lagi melakukan dosa yang sama, tapi kami boleh sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami. Roh Kudus, pimpinlah kami. Amin.